Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geti Utami, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Kuningan. Dosen pengampu Ajin Taufik MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu analisis PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP nomor 57 tahun 2021 yaitu pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini perlu diganti. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mengembangkan potensi peserta didik. Standar Nasional Pendidikan dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nasional pendidikan gunakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat jalur pendidikan terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar pendidikan dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menkumham Yasona Halauli pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 agar setiap orang mengetahuinya. Dasar Hukum PP Nomor 57 Tahun 2021. Dasar Hukum PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah: yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5336. Hal pokok penyempurnaan peraturan dalam PP nomor 57 tahun 2021. Itu ada 4. Yang pertama, susunan standar nasional pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Pertama itu, susunan standar nasional pendidikan. Dalam pasal 3 PP nomor 57 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup 8 standar, yaitu pertama, standar kompetensi lulusan, yang kedua, standar isi, yang ketiga, standar proses, yang keempat, standar penilaian pendidikan, yang kelima, standar tenaga kependidikan, yang keenam, standar sarana dan prasarana, yang ketujuh, standar pengelolaan, dan yang kedelapan, standar pembiayaan. Susunan standar nasional pendidikan. Dalam pasal 3 PP nomor 57 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan berdasarkan A. Tujuan pendidikan nasional, B. Tingkat perkembangan peserta didik, C. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan D. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Konsep keilmuan, dan C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dengan merupakan aktivitas untuk merumuskan yang pertama, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Yang kedua, cara untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang ketiga, cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian. Yang kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pengelolaan hasil penilaian. Dan yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Kelima, standar pendidik. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator.
peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Yang keenam, standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan, pengelolaan, dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Yang ketujuh, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip. Yang pertama, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang keempat, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedelapan, standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Peraturan pemerintah sebelumnya, standar ini diurutkan pertama dari Standar Nasional Pendidikan. Tetapi dalam PP Nomor 57 Tahun 2021, penyempurnaan peraturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari pendidikan yang berbasis isi menjadi pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi peserta didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga menegaskan sifat terintegrasi dan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyempurnaan mengenai kurikulum dilakukan untuk menjadi landasan upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada
pengembangan kompetensi. Kerangka dasar struktur kurikulum di tingkat nasional dibuat menjadi lebih sederhana. Satuan pendidikan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar peserta didik. Pasal 41 PP nomor 57 tahun 2021 membagi evaluasi ke dalam evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Penyempurnaan peraturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, juga untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Prinsip Pedagogik, evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Yang keempat, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan oleh lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Hasil evaluasi adalah untuk mengetahui profil pendidikan daerah dan pendidikan nasional. Evaluasi sistem pendidikan terhadap pendidikan dasar dan menengah dilakukan antara lain untuk mengetahui kualitas layanan pendidikan yang dilakukan satuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dalam bentuk asesmen nasional, juga analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, asesmen nasional dilakukan untuk mengukur yang pertama kompetensi peserta didik, yang kedua kualitas pembelajaran, yang ketiga kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Hasil evaluasi melalui asesmen nasional akan dijadikan dasar dalam menetapkan profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Profil pendidikan ini berfungsi komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah, serta digunakan sebagai landasan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapot pendidikan. Selanjutnya, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah dan dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi ini sistem pendidikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk peluasan akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Evaluasi ini didasarkan pada data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Data tersebut
paling sedikit diperoleh dari profil pendidikan. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan gambaran tentang identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Slide selanjutnya yaitu penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri, antara memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi efektivitas satuan pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan, serta jumlah distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dari perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Cukup sekian pemaparan atau menjelaskan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.